Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Oke sahabat ya, syukur alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai yaitu harinya hari Sabtu, hari Minggu, sampai batas waktu hari Senin. Kalau tanggalnya ya jelas tanggal 17 ya, tanggal 18 sampai batas waktu hari Senin tanggal 19. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Kali ini saya akan mendeteksi, tetap ya, saya akan mendeteksi satu persatu ya, di dalam 12 zodiak ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saya akan mendeteksinya itu lewat suatu apa ya, simbol-simbol cakra ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya nanti mendeteksinya itu lewat simbol-simbol cakra, dan saya akan mencoba untuk menerawangkan kira-kira ketika dilihat dari cakra itu nantinya apa yang sedang terjadi ya. Yang jelas di sini ada 7 warna cakra ya. Sekali lagi ada 7 warna cakra, yaitu masing-masing warna kembar itu 2. Jadi bisa dikatakan misal contoh merah itu 2, yang satu menggambarkan sebuah kecemasan, yang satu menggambarkan sebuah semangat, biarpun sama-sama warna yang kembar, kan seperti itu. Karena di dalam cakra ya, saya akan jelaskan sedikit, karena di dalam diri manusia itu jelas terdapat suatu yang namanya cakra. Nah, apa itu cakra? Ya, saya ringkas ya biar mudah dipahami. Yang dimaksud cakra itu adalah suatu energi ataupun pancaran cahaya yang dikeluarkan melalui tubuh. Nah, beda sama aura ya. Kalau aura biasanya hanya sekitar wajah. Kalau cakra ini meluas ya, mulai bawah sampai atas itu biasanya akan memberikan sebuah simbol-simbol, yaitu warna, dan itu semua ada artinya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana ya. Nanti ranahnya beda lagi. Karena tetap sekali lagi saya akan istilahnya itu mendeteksi ya secara zodiak, tapi saya memantaunya itu lewat cakra. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya, silakan ditonton agar tidak terjadi untuk salah memahami. Kalau untuk apa, untuk temanya sendiri ya, tetap saya akan menarik 3 energi: asmara, pekerjaan, sama keuangan ya. Tetap seperti itu sobat ya. Oke ya, poin yang terakhir ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih dan jangan kecewa. Karena ini kan energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang tertarik energinya siapa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian. Maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, ketika di situ ada suatu permasalahan, nanti akan saya kasih solusi ya. Bila perlu adanya suatu media ataupun sarana. Kalau memang itu dirasa cukup berat ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya.
Oke, kita lihat setelah Leo. Di sini ada Libra, artinya Libra akan saya tarik, energinya akan saya bacakan ya. Libra, ini warna cakra kalian warna kuning ya. Itu ada tulisan miracle ya. Itu warna kuning tulisan miracle ya. Oke ya, saya akan mencoba untuk menerawangkan ya. Nanti seperti apakah di dalam asmara Libra, ada asmara tetap ya, ada pekerjaan, ada keuangan. Cuman kan tetap seperti tema ya, ketika kalian nyimak pasti akan memahami. Ini nanti akan saya sinkronkan ya dengan warna cakra yang terpancar di dalam diri kalian ataupun di dalam tubuh kalian, itu warnanya kuning. Oke, akan saya sinkronkan ya. Ini kelihatannya ya, setelah saya terawangkan tadi ya, untuk seputar asmara. Ini cakra kalian sekali lagi kuning, ada kode miracle. Ini kalau seputar asmara sih kelihatannya Libra benar-benar cukup diuntungkan ya. Gitu. Mungkin apa ya? Bisa saja ketika kalian ada suatu konflik ataupun masalah ya, di sini akan bisa terselesaikan kok Libra. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa tidak perlu ada suatu apa ya, kekecewaan, tidak harus ada suatu kekecewaan, tidak harus ada suatu kekhawatiran di sini. Karena saya menangkap di sini jelas gitu loh. Libra akan menemukan sebuah kestabilan kembali ya, dan itu akan baik-baik buat kalian. Seperti itu. Saya juga menangkap di sini akan ada suatu mungkin kegembiraan tersendiri ya, ataupun kebahagiaan tersendiri di sini. Bisa saja di sini kalian akan mendapatkan sebuah kado lah, entah kalian yang memberi sama pasangan, entah kalian yang diberi sama pasangan, kira-kira seperti itu. Jadi secara warna cakra sih Libra tidak harus khawatir ya, tidak harus bersedih di sini, karena saya menangkap bagus kok ya asmara kalian. Sekali lagi, mungkin yang sudah berkonflik dulu ataupun kemarin, insya Allah 3 hari ke depan akan terselesaikan. Seperti itu ya. Lanjut di masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya terawangkan barusan ya. Di sini kelihatannya Libra akan cukup diuntungkan ya kalau segi pekerjaan ataupun karir. Bisa saja di 3 hari ke depan ya, mungkin apa ya, mungkin akan adanya suatu roda-roda keberuntungan ataupun roda-roda hoki di sini ya. Mungkin akan ada sedikit perkembangan untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra. Jadi mungkin ketika kalian mungkin dulu ataupun kemarin yang susah mencapai target, yang sempat adanya suatu masalah, sempat adanya sendatan, keterpurukan, insya Allah 3 hari ke depan di sini akan bagus kok. Ini kalau saya sinkronkan dengan warna cakra kalian. Karena apa? Karena warna cakra kalian sekali lagi di sini menunjukkan bahwa ini masuk kategori yang positif, masuk kategori yang semangat di sini. Insya Allah kalian akan bisa memahami ketika kalian tidak skip ya. Di awal tadi sudah saya jelaskan, memang di sini ada masing-masing cakra ada 2 warna yang artinya berbeda. Memang warnanya sama. Yang satu saya kategorikan masuk arti yang semangat, yang satunya saya masukkan kategori adanya suatu rasa kecemasan, rasa ketidakberuntungan, kan seperti itu, rasa was-was. Nah, yang satunya ini kalian diuntungkan ya. Ini kalian masuk di kategori yang semangat, artinya akan ada sebuah kebaikan lah intinya di situ. Oke, nanti kita bahas ya kalau masalah cakra. Yang jelas kalau masalah pekerjaan sekali lagi balik ya. Ini kelihatannya Libra akan menemukan sebuah kejutan-kejutan gitu loh. Mungkin yang selama ini kalian kesulitan entah di bidang apa, ya, sesuai pekerjaan dan sesuai karir kalian masing-masing, ini akan ada suatu jalan keluar di sini. Nah, gitu loh. Akan ada suatu kelancaran lah, akan ada suatu perubahan yang itu akan baik bagi kalian. Ada rasa kesenangan tersendiri. Karena apa? Karena kalian sudah mencapai apa yang mungkin kalian targetkan itu bisa terkena gitu loh. Yang adanya suatu harapan impian bisa terwujud, bahkan keberhasilan kesuksesan itu insya Allah akan bisa kalian rasakan meskipun tidak terlalu
naik. Intinya kan masih lumayan ada suatu grafik peningkatan. Itu kalau di masalah pekerjaan. Ya. Lanjut, kalau di masalah keuangan ya ataupun rezekian ya, setelah saya terangkan tadi, di sini kelihatannya apa ya? Saya menangkap petunjuk sih tadi ya. Libra sepertinya khususnya di 3 hari ke depan ini banyak sesuatu hambatan ya di sini. Banyak sesuatu kekecewaan ini kalau keuangan di sini. Ya mungkin apa ya, ada suatu kesedihan ya, adanya suatu luka hati ataupun kekecewaan yang berat di sini. Ya gitu loh. Mungkin kalian merasakan dulu sampai sekarang apa ya, masih terhantam masalah. Artinya masih sulit untuk stabil, masih sulit adanya suatu kerezekian. Apakah tidak ada rezeki? Ya ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin kalian rasakan itu pun belum cukup gitu loh. Ketika dapat rezeki besar pun keluarnya juga besar, juga cepat habis. Itu yang saya rasakan di faktor kerezekian. Setelah saya terawang, saya menunjukkan seperti itu untuk sahabat Libra. Ya. Jadi Libra di sini harus semangat saja gitu loh. Karena saya menangkap apa ya, yang membuat kekacauan itu sih saya rasa bukan alami ya gitu loh. Memang ada suatu pihak ketiga yang mungkin semula dulu awalnya bagus ya tentang masalah keuangan, bisa saja seiring berjalannya waktu kalian akhirnya apa, terhantam gitu loh. Ya, terhantam masalah, tertutup aura kalian, kena tembakan black magic sehingga kacau, ambiar keuangan kalian. Yang semula lancar, yang semula masih ada suatu kerezekian yang masuk itu serasa terstop gitu loh. Ya. Serasa kekurang lancaran itu kalian rasakan, ada suatu pemasukan itu. Entah dari manapun itu ya rezekinya. Serasa memang sulit. Beda sama yang mungkin dulu pernah kalian rasakan di sini. Artinya apa ya? Akhirnya kalian merasakan suatu kekecewaan, merasakan suatu kesedihan di sini. Seperti itu. Karena jelas ini ya, saya menangkap sih awalnya sih bagus gitu loh. Ada suatu rencana yang sudah terbangun bagus dan itu sempat mendatangkan sebuah kestabilan, kelancaran rezeki, tiba-tiba ya itu tadi rasa terhantam masalah. Akhirnya kalian dibikin bingung. Bukan hanya kalian saja, ini pasangan kalian juga akhirnya ikut bingung juga gitu loh. Ikut kena imbasnya. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi satu kali lagi ya. Apakah di sini akan ada suatu pencapaian kebaikan ya. Entah di asmara, entah di pekerjaan, entah di keuangannya. Setelah saya terawangkan ya di sini untuk asmara ya, ini kelihatannya komunitas terbesar Libra ini ya. Komunitas terbesar Libra, ingat ya, ini akan diuntungkan. Masih diuntungkan kalian di seputar asmara. Mungkin yang dulu ataupun kemarin ada masalah sempat belum terselesaikan, sempat memanas. Insya Allah 3 hari ke depan ini komunitas terbesar Libra akan mendapatkan sebuah keberuntungan, akan mendapatkan sebuah kestabilan kembali, damai lagi, dingin lagi. Itu yang komunitas terbesar. Hanya komunitas terkecil mungkin masih terhantam masalah di sini. Masih adanya suatu perenungan di sini. Cuman jangan khawatir ya, ini komunitas terbesar ini. Ya, semoga komunitas terbesar itu salah satu dari kalian. Seperti itu ya. Jadi masih cukup bagus energinya ya. Oke. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya terawangkan tadi, di sini apa ya? Bisa dibilang energi Libra masih cukup aman ya, hampir sama seperti asmara. Mungkin kali ini ya, khususnya di 3 hari ke depan ini mungkin ada suatu bantuan dari semesta buat kalian. Jadi ketika ada masalah itu akan terselesaikan, menemukan solusi. Akhirnya kalian bisa mencapai target, tidak ada suatu konflik, tidak ada suatu perkara yang merugikan kalian di situ. Artinya bagus ya di sini. Asalkan Libra tetap harus bisa mempertahankan apa ya istilahnya, itu harus bisa mempertahankan sikap di sini. Harus tetap semangat lah ya. Harus tetap berkonsentrasi mengontrol ya. Misalkan mana dulu yang harus diselesaikan, mana dulu yang tidak diselesaikan. Jangan dibolak-balik. Itu maksud saya. Biar apa? Biar roda-roda kestabilan itu tetap berpihak sama kalian. Kalau kalian ibaratnya terbalik itu kan susah. Itu. Yang dulu kalian ibaratnya pekerjaan yang harus didahulukan kalian nomor 2 kan. Yang nomor 2 kalian dahulukan. Ya, itu yang saya maksud, jangan seperti itu, tetap dikontrol ya. Tetap fokus. Jadi ini contoh misalkan
pekerjaan mana dulu yang harus kalian selesaikan, yaitu dulu. Seperti itu ya. Jadi masih cukup aman. Seperti asmara ini kelihatannya masih cukup aman. Ini komunitas terbesar Libra masih cukup diuntungkan di faktor pekerjaan. Nah, lanjut. Kalau untuk masalah keuangan ataupun kerjaan, saya menangkap di sini memang kurang bagus ya Libra ya, gitu. Banyak hambatan, banyak sendatan gitu. Tapi kan tidak masalah. Saya tadi mengatakan di pekerjaan kalian ini masih ada sesuatu yang baik gitu. Artinya ya tidak terlalu, akhirnya apa? Akhirnya kalian di keuangan itu otomatis ya tidak terlalu terpuruk-puruk amat sih. Karena kan pekerjaan kalian bagus, itu kan menghasilkan sebuah keuangan. Itu loh maksud saya. Nah, cuman secara keuangan, secara kerjaan di sini kelihatannya Libra kurang bisa memenuhi target gitu loh, kurang bisa maksimal. Gitu loh. Banyak kekecewaan di sini. Karena memang kalian terdeteksi tertembak di faktor keuangan kalian. Ada pihak ketiga yang mengirimkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, maka kacau di situ keuangan kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan, sulit stabil lagi. Awalnya baik, akhirnya ada suatu minus, ada suatu keterpurukan. Ya. Seperti itu. Jadi saran saya Libra harus di netral ya untuk masalah keuangan. Ini kode buat kalian. Gitu. Jangan dibiarkan ya. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik, itu ketika kalian biarkan, bisa saja akan merambat di yang lainnya. Bisa terkena asmara, bisa terkena di pekerjaan, di kesehatan yang semula stabil itu akan tersapu, ada suatu masalah juga nanti. Jangan sampai kalian dirugikan secara habis-habisan, dirugikan secara besar-besaran, terutama secara materi. Gegara apa? Ya gegara satu titik kalian tertembak itu kalian biarkan, maka berimbas. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu, adanya pembiaran. Ya, dia merasakan tertembak di satu titik, tapi dibiarkan, seakan-akan yang lainnya stabil, ya ujung-ujungnya itu akan tersapu juga, ada konflik juga di situ. Seperti itu ya. Jangan sampai Libra dirugikan secara besar-besaran ya. Oke, kalau secara apa ya pengertian di sini warna dari cakra kalian kan terlihat kuning di sini, muncul suatu kode apa ya kuning lah. Di sini kan kuning lambangnya. Terus ada tulisan miracle. Ya. Artinya apa? Artinya di sini akan ada sebuah perubahan ini, gitu loh. Akan ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kalian tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan, ya. Seperti itu. Karena saya menangkap di sini akan ada suatu apa ya, suatu unsur energi yang baik gitu loh. Ada seperti suatu energi yang baik yang itu akan ada sebuah perubahan yang baik juga. Asalkan Libra ya itu tadi loh ya. Tetap dikoreksi apa yang menjadi kesalahan kalian, apa itu masuk logika atau di luar logika. Makanya di sini muncul miracle. Itu tadi artinya akan ada suatu energi yang cukup baik karena kalian masuk di kategori positif di sini ya. Ya mungkin masih ada pasti akan ada sebuah kesempatan ketika kalian ingin ada suatu perubahan yang baik, khususnya di seputar keuangan. Gitu ya. Harus dikondisikan Libra, harus diperjuangkan karena di sini muncul baik kok di sini. Miracle artinya akan ada sebuah kejutan, akan ada sebuah energi positif yang itu akan membawa suatu perubahan. Mungkin keuangan kalian yang selama terpuruk ya, itu bisa saja baik ketika kalian ada suatu tindakan dan usaha. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, ketika itu logika ya, selesaikan logika. Ketika itu kalian rasakan kok masalah ini tidak logika ya, selesaikan secara energi, secara penetralan. Biar ini bagus. Seperti itu ya. Karena kunci kalian di miracle. Ada suatu perubahan. Contohnya saya tadi mengatakan asmara kalian, pekerjaan kalian itu kan timbul suatu perubahan. Nah, bisa saja itu perubahan yang baik. Nah, gitu loh maksud saya. Semoga bisa dipahami ya untuk sahabat Libra ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra ya. Bisa dikatakan sekali lagi kalau masalah keuangan ini komunitas terbesar Libra nih ya. Katanya kurang diuntungkan ya kalian. Nah, seperti itu sekali lagi. Harap waspada, warning keras untuk Libra. Oke, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi apapun itu ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur aminkan. Karena ucapan adalah doa ya. Pembacaan yang kurang baik, jangan ditakuti, tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya.
apapun informasi beredar dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat, karena ini kan harganya luas. Saya nggak tahu nama kalian. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan, ketika kalian ada masalah dan kalian sendiri sudah mengetahui, sudah merasakan ini di luar logika, jangan dibiarkan, biar tidak semakin hancur-hancuran, biar tidak semakin terpuruk, segera ditanggulangi. Bagaimana cara untuk menanggulangi ini kan di luar logika mudah. Satu, segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, lakukan langkah tahap ikhtiar ya, dari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan lancar masuk sobat, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik, karena kita sendiri sudah memperjuangkan nasib itu sendiri dengan baik. Itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Libra, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Libra harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.